Oke, kembali lagi di Forum Timnas dan kali ini gue masih membahas sekitar atau seputar Timnas U17 dari Indonesia. Bukan teknis, tetapi lebih ke non teknis. Yaitu tentang apa? Tentang salah satu pemain ya, terutama yang menjadi sorotan dari Timnas U17 kemarin, yaitu seorang Arkan Kakak yang mampu menciptakan 2 gol di 2 pertandingan. Pertama lawan Ekuador, lawan Panama, dan menjadi satu-satunya pencetak gol dari Timnas Indonesia yang mendapat kritik ya dari berbagai pihak, ya berbagai pihak gue bilang, terkait dengan selebrasi yang dia lakukan. Selebrasi yang dia lakukan di pertandingan kedua menghadapi Panama, yang dia joget-joget, ya joget TikTok. Padahal pada saat itu kondisinya golnya itu adalah gol penyama kedudukan, bukan gol kemenangan. Bukan gol yang membuat kita unggul secara skor. Seharusnya mindset dari pemain kita adalah ambil bola langsung cepat-cepat kick off. Sehingga mindset yang dibangun sejak dini itu untuk menang, untuk meraih kemenangan. Karena lawan Panama kita tidak kalah secara kualitas, kalau kita bisa lihat di lapangan ya. Jadi sayang sekali kalau lawan Panama ya hasil imbang aja puas sekali. Itu sangat disayangkan. Nah, merespon kritikan tersebut ya, hari ini ya, kalau nggak salah hari ini atau mungkin kemarin, Arkan Kakak post di IG story ya dengan kata-kata mutiara yang mungkin ada sisi counter di sana terhadap kritikan-kritikan yang dia dapatkan. Pada intinya adalah dia bilang dia ingin tetap menjalankan hobi yang dia suka tanpa mendengarkan komentar-komentar dari orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Pada intinya tulisannya gitu, nanti gue akan tampilkan lengkapnya seperti apa. Ini mungkin bermakna, kita coba positive thinking. Mungkin yang dia maksud orang yang tidak ngerti apa-apa, netizen yang menghujat doang ya, bukan mengkritik. Menghujat, yang ngata-ngatain dia dan sebagainya. Mungkin positifnya. Tetapi kalau maksud dari postingan ini yang sebenarnya menurutku tidak perlu dia mengeluarkan postingan seperti ini, dia mempost story seperti ini. Karena netizen atau pengamat sepak bola melakukan kritik atau memberikan kritik kepada pemain, itu tujuannya baik. Yang dikritik pun performa, yang dikritik pun dia sebagai pemain sepak bola, statusnya bukan personal. Jadi tidak ada personal, statusnya sebagai pemain sepak bola. Jadi tidak perlu sebenarnya untuk menjawab itu lewat postingan story. Karena Anda itu pemain bola, bukan selebgram. Kalau selebgram dikritik ya diklarifikasi biasanya di story. Tetapi kalau pemain sepak bola, harusnya idealnya kalau dikritik, oh iya lu gini joget-joget nggak punya mindset pemenang, buktikan di lapangan. Kan itu terjadi pada saat menghadapi Panama, bukan? Ya kan? Artinya lawan Maroko, lu harusnya membuktikan di lapangan. Lu bisa cetak gol lagi, lu bisa jadi penentu, lu bermain baik, ternyata gol hilang, 0, 0. Malah jawabnya di story Instagram. Malah balesnya melalui sosmed. Ini yang menurut gue sih agak lucu. Bahwa pemain muda idealnya itu harusnya menyerap banyak kritik, menyerap banyak saran. Dia tuh harusnya bersyukur kalau banyak yang kritik dia, kalau banyak yang kasih saran ke dia. Karena apa? Berarti banyak yang berharap dia bisa menjadi sesuatu nanti. Tapi kalau dia meneruskan apa yang dia lakukan sekarang, attitude-nya, terutama mentalnya, mindset-nya, dia nggak bakal sukses. Artinya, kalau dikritik, ini tujuannya adalah supaya nantinya dia menjadi pemain yang jauh lebih baik, pemain top lah untuk timnas Indonesia. Kan untungnya untuk timnas ujung-ujungnya, ya kan? Soal mindset ini penting sekali ditanamkan sejak dini. Bukan menghalalkan segala cara untuk menang ya, tapi mindset menang itu maksudnya jangan
Masuk lapangan, lawannya misalkan lebih kuat, udah inferior, udah ya elah kita kalah di bantai. Itu salah besar. Walaupun ujung-ujungnya kita kalah, at least masuk lapangan 0-0, mindset kita harus bilang kita bisa menang. Hasil imbang itu sama aja kalah. Ronaldo pernah bilang, kalau imbang itu sama aja kalah, kehilangan 2 poin. Jadi mindset itu yang penting sekali untuk pemain-pemain muda. Jadi kalau dikritik oleh pengamat, oleh netizen, kritik loh ya, bukan menghujat, terus tidak terima, terus marah, terus merasa bahwa lu siapa komentarin gua? Merasa bahwa lu sudah sempurna, merasa lu sudah pemain hebat, merasa lu pemain yang tidak perlu kritik lagi. Ya, menurut gua sih itu keliru. Kalau lu mau menjawab kritikan, buktikan nanti di lapangan seperti apa. Gue pengen lihat, jujur ya, gue penasaran 5-10 tahun lagi ketika Arkan Kakak sudah umur, dan teman-teman ya semua ya, ini kebetulan Arkan Kakak saja yang buat story seperti itu. Yang lain mungkin ada yang sama ya ketika dikritik. Ini dia merasa nggak terima. Gue penasaran 5-10 tahun lagi ketika usia prime, kalian itu ada di mana? Kalian itu jadi pemain top, udah pemain luar biasa belum di timnas? Apakah main di ASEAN, di Asia Tenggara, luar negeri ya, Asia atau Eropa, atau Liga 1? Liga 1 itu oke, asal setiap minggu main, setiap minggu perform, dan berkontribusi di timnas. It's okay. Gue pengen lihat. Baru ketika kalian atau lu bisa buktikan itu 5-10 tahun lagi bahwa lu menjadi pemain yang top, ya bahwa ya pengamat-pengamat itu salah semua, kritikan itu salah kepada lu. Kan lu tidak mau dengar nih istilahnya sekarang, enggak, gue gak mau dengar kritik, ya gue mau dengar yang baik-baik aja. Itu kan seperti itu mentalnya kan. Gue tidak mau dengar kritik, gue mau dengarnya baik-baik aja tentang gue. Gue mau dengarnya support, yang support gue aja. Ya it's okay, oke-oke aja, asal buktikan di lapangan bahwa lu itu pemain yang tidak perlu dikritik lagi, yaitu pemain yang bagus dong. Ya, bahkan kita berbicara pemain-pemain top Eropa saja yang kualitasnya sudah teruji, kita masih sering kritik. Lalu, sorry to say, pemain junior yang secara pengalaman jauh dibandingkan pemain-pemain Eropa, pemain-pemain kelas dunia, tapi anti kritik, itu attitude atau mental yang menurut gue sangat lemah, sangat lembek. Ya, dan ya, gue harapkan ada perubahan secara mindset, ada perubahan ya, semoga Arkan Kakak semakin besar nanti atau semakin dewasa bisa lebih menerima kritik dan memahami kritik itu bukan maksudnya jelek. Kritik itu justru maksudnya bagus. Kita tahu nih potensi lu tuh jauh lebih daripada ini. Maka dari itu kita berikan masukan, kita berikan saran, kita berikan kritik supaya lu bisa mencapai level yang kita harapkan, yang kita sama-sama kita bisa lihat nih. Sebenarnya Arkan Kakak ini punya potensi. Tapi ketika attitude, ketika mindsetnya, ketika mentalnya seperti kemarin, joget-joget pada saat lawan Panama yang ujung-ujungnya ingin show off diri sendiri untuk dibuat jedak-jeduk di TikTok, maka tidak akan sampai level pemain yang kita harapkan sama-sama sebagai fans timnas Indonesia. Kalau fokus sebagai pemain sepak bola, ya fokus aja sebagai pemain sepak bola. Stop dulu baru mungkin ada side kayak pemain-pemain luar lah, pemain Brazil sering joget kan, tapi dia buktikan dulu. Neymar, Ronaldinho, itu juga joget. Vini, tapi dia buktikan, dia perform dulu, dia fokus utamanya sepak bola, baru ada side-nya, side fokusnya di situ, hobinya, mungkin dia suka joget atau budaya. Bukan kita masalahkan jogetnya, tapi timing. Fokusnya jangan ke entertainnya, fokusnya ke profesionalnya. Kita kan bicara soal atlet nih, ya kan, atlet itu nggak boleh fokusnya bercabang, harus fokusnya ke satu. Dan sudah banyak pendahulu dari kakak ini yang mudanya luar biasa, flop masuk senior karena ini mindset ini, maunya jadi artis, maunya jadi superstarnya, bukan superstar dalam sepak bola tapi superstar dalam hal selebgram, dalam hal permedsosan. Ini yang menghambat karir pemain timnas Indonesia, makanya nggak banyak yang maju. Dan kalau lihat kemarin timnas U17 yang low profile mungkin kiper sama Iqbal. Sisanya gue rasa lebih banyak main sosmed. Gue rasa lebih
mungkin lebih senang mereka bikin jedak-jeduk di TikTok. Ya kita nggak tahu lah, mungkin mereka masih labil atau bagaimana. Semoga di beberapa tahun lagi mereka bisa menjadi pemain top, supaya kritikan-kritikan itu mereka mampu bungkam secara performa, bukan hanya sekedar caption atau sekedar story IG, karena itu sama sekali menunjukkan bahwa mereka bukan seorang atlet yang profesional kalau jawabnya di story, tapi membuktikan bahwa mereka hanya selebgram yang kebetulan main bola. Oke, segitu dulu. Kita akan besok balik ke preview pertandingan Indonesia menghadapi Filipina. Salam sepak bola Indonesia.